Dan alhamdulillah tanaman durian kita subur. Ada yang terubusnya baru keluar dan juga ada yang pertumbuhannya bertambah dari bulan sebelumnya. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Nofrianto. Kali ini saya akan membagikan ilmu atau pengetahuan yang saya miliki tentang tumbuh kembangnya tanaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan selain pemupukan yaitu adalah tanah. Kali ini saya akan bahas tentang pH tanah atau tingkat keasaman pada tanah. Dan saya juga akan berbagi, ada satu pohon durian saya yang saya tanam dari tahun 2020 di titik tanam yang sama. Namun sampai sekarang tanaman durian tersebut beberapa kali mengalami kematian. Jadi dari tahun 2020 itu sudah beberapa kali saya ganti bibitnya, namun saya menanamnya di titik yang sama. Seperti apa penampakan durian tersebut? Nanti kita intip dan kita kumpas tuntas mengenai pH tanah. Yang perlu teman-teman ketahui sebelum atau setelah nantinya membangun perkebunan durian atau perkebunan yang lain. Mau tahu atau penasaran seperti apa bahan yang akan saya sampaikan? Tonton terus video berikut. Durian, durian teman-teman kalau kita rawat dengan serius, kita perhatikan makanannya, kita perhatikan lingkungannya, baik itu faktor cuaca, apalagi faktor tanah, maka nanti durian tersebut akan tumbuh subur, apalagi umurnya sudah 2, 3, atau 4 tahun. Idealnya durian yang berumur 2 tahun itu tingginya sudah bisa mencapai 2 atau 3 meter. Tapi bagi tanaman durian yang pertumbuhannya sedikit terganggu, umur 2 tahun mungkin pertumbuhannya atau tingginya baru 100 atau bahkan di bawah 1 meter teman-teman. Nah ini durian bawor saya, akan saya kasih contoh ini. Nih tanamannya subur, kelihatan nggak teman-teman? Itu dari tanah ke atas kurang lebih tingginya sekarang sudah mungkin 4 meteran. Alhamdulillah tanamannya subur. Ada juga tanaman saya yang pertumbuhannya sedikit terhambat. Mungkin karena faktor tanah ya. Ini menurut saya. Atau mungkin kalau dugaan saya salah nantinya, ada masukan dari teman-teman. Saya ini minta komentar, masukannya diberikan kepada saya. Nanti silakan komen di kolom komentar. Oh bang, itu mungkin coba cek dulu pH tanahnya. Bang, coba cek dulu pupuk yang diberikan. Saya mohon teman-temannya beri saya masukan. Karena menurut saya ilmu itu harus kita bagi. Ilmu itu harus kita sebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk saya. Nah di pojok sana nantinya ada satu pohon durian yang pertumbuhannya sejauh ini masih kurang ideal menurut saya. Umur sudah berapa ya? 3 tahun. Tapi waktu itu mati dan saya ganti lagi bibitnya. Mati lagi, saya ganti lagi bibitnya. Menurut teman-teman, apa ya penyebab durian bisa mengalami kejadian seperti itu? Bibitnya yang kurang sehat, atau pemupukannya yang terlalu berlebihan, atau memang karena pH tanah yang terlalu asam, atau pH tanahnya basah, tingkat keasamannya tinggi, terlalu tinggi pH tanahnya. Bagaimana ya? Nanti akan saya kasih tengok bagaimana bentuk durian tersebut. Saya balik dulu kameranya supaya bisa teman-teman lihat seperti apa pohon duriannya ya. Nah, ini dia teman-teman. Di titik tanam ini dulunya pada tahun 2020 saya menanam durian di titik ini
yang ini teman-teman. Di sini posisinya. Kenapa di sini? Ya supaya lurus dengan teman-temannya yang ada di bawah. Lurus samping kiri, samping kanan, depan dan belakang. Namun setiap kali saya menanam durian di titik ini, di tanah yang ini, durian setelah saya tanam kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, durian tersebut daunnya kuning atau ada yang layu. Dan tragisnya durian-durian yang saya tanam di tanah sini, yang ini, itu semuanya pada mati. Jadi saya inisiatif awal tahun kemarin di 2023 akhir Desember, saya gali lubang, saya pindahkan ini. Saya gali lubang diameternya 70 kali 70 cm. Kemudian saya tabur kapur dolomit. Saya diamkan 2 minggu. Waktu itu setelah hujan, kapur dolomitnya sudah berbaur, sudah tercampur dengan tanah. Kemudian saya isikan lagi kohe kambing ditambah kohe sapi yang sudah difermentasikan. Saya diamkan lagi. Dan di awal bulan Februari 2023, kalau saya tidak salah, saya mulai menanam durian super tembaga di titik yang hampir-hampir sama dengan titik sebelumnya di sini. Awal mulanya pertumbuhannya bagus. Tepatnya sebelum Lebaran 2024, daun-daun durian super tembaga ini sedikit mengalami pucat dan kuning. Lah, ini pasti nih duriannya akan mati. Akhirnya saya dan kawan-kawan tim Delongan waktu itu kita tinggikan tanah di sekitarnya. Nah, setelah itu kita tabur lagi dolomit dan balikals. Ya, saya ulangi, kita tabur dolomit dan balikals di sekitaran tanaman durian ini. Dan alhamdulillah sampai detik ini super tembaga yang kita tanam itu memperlihatkan kesuburan. Jadi teman-teman, sebelum ini saya juga sudah coba praktekkan di titik tanam yang ini nih, yang pertama ini, yang dari 2020 saya mulai, saya tanam durian selalu di sini. Jadi saya sudah beberapa kali mengalami bibit yang mati. Saya akhirnya inisiatif juga, ketika musim durian sengaja saya semai biji durian, tumbuh dia. Ketika umur 6 bulan saya coba untuk sambung pucuk, ternyata gagal lagi. Gagalnya bukan karena durian tersebut mati, tidak. Gagalnya karena ada gangguan dari, ya ini kan bukit teman-teman. Di sini masih ada babi hutan. Jadi waktu itu digali, akhirnya mati. Nah, setelah dari sini barulah saya menanam ini super tembaga. Jadi kuncinya menurut ilmu yang saya tahu, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita adalah pH tanah. Ada 2 lagi teman-teman. pH tanah yang terlalu asam, intinya di bawah nilai 5,5, itu sangat tidak dianjurkan bagi kita menanam tanaman. Dan pH tanah yang tinggi di atas 8,5 itu juga tidak dianjurkan. Obatnya apa? Bagi kawan-kawan yang akan menanam baik itu tanaman palawija, padi, lada, cabai, jagung dan lain-lain, perhatikan pH tanahnya. Kalau pH tanah kita asam, takarannya kita harus menaburkan kapur dolomit. Untuk 1 ton kapur dolomit bisa ditaburi dengan jumlah tanah kurang lebih luasnya 1 sampai 2 hektar kalau saya tidak salah. Ini menurut ilmu yang saya dapat. Jadi saya ulangi, untuk 1 hektar tanah
yang akan kita tabur pupuk dolomit, ya, yang akan kita tabur pupuk dolomit itu bisa menghabiskan 1 ton dolomit. Dan bagi tanahnya yang pH tanahnya terlalu tinggi atau orang menyebutnya tanah basah, itu bisa kita tabur dengan belerang kalau saya tidak salah. Jadi teman-teman, semoga ini apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan selain itu juga, teman-teman lihat di sekeliling saya ini adalah hutan. Dan penyiraman durian pun itu belum menggunakan penyiraman menggunakan mesin atau paralon. Jadi saya betul-betul hanya mengandalkan air hujan untuk menyirami tanaman durian saya. Cara kita mengakali supaya tanaman durian kita tidak stres ketika terjadi musim kemarau, ya dengan inilah kita memelihara rumput. Rumput ini kita pelihara gunanya yaitu sebagai mulsa hidup bagi tanaman durian kita, teman-teman. Karena tanaman ini pasti tanahnya lembab, di bawahnya kan lembab. Nah, sengaja kita pelihara. Kita pelihara, nantinya 2 bulan sekali akan kita potong. Daripada kita bersihkan sekelilingnya, terus musim kemarau terjadi, itu bisa membuat tanaman durian kita stres. Dan alhamdulillahnya cara ini sudah saya terapkan dari 2 tahun yang lalu. Ya lumayan juga teman-teman, kita berkebun durian ini dengan modal yang bisa dikatakan pas-pasan. Ya pas-pasan, kita belum bisa berkebun durian skala pabrik atau skala orang besar lah. Jadi kita berkebun seperti ini dulu. Semoga nantinya ketika durian ini sudah berbuah, sudah ada hasilnya, dari sinilah nanti akan kita kembangkan, bahwa itu agrowisata, bisnis, atau nantinya bagi teman-teman sekitaran Kota Padang yang mau belajar cara menanam durian, nanti bisa kita adakan seminar. Ya, saya ulangi, yang ada di Kota Padang. Kebetulan alamat saya ada di Lubuk Minturun, Sungai Lareh, di dekat kantor Wali Kota Padang. Nah, untuk itu teman-teman. Dan namanya kita berkebun di hutan, tentu hal-hal yang tidak terduga, yang sebelumnya kita tidak pernah bayangkan, itu bisa terjadi seperti ini teman-teman. Ini pohon durian bawor yang patah. Saya yakin ini karena penghuni di sini mengganggu, hama monyet. Nah, ini patah. Tapi menurut saya tidak apa-apa juga, karena idealnya jarak antara batang bawah dengan tanah itu kurang lebih hampir 1 meter teman-teman. Terbantu juga kitanya. Ini bawor umurnya baru 1 tahun 8 bulan. Kalau saya tidak salah lagi ya. Karena memang dari 2020 saya sudah menanam durian. 2021 mulai fokus menanam durian ini. Dari beberapa yang saya tanam, ada beberapa yang mati. Mati saya ganti, mati saya ganti. Ya seperti itu. Nah, di sini umurnya beragam. Ada yang umur duriannya 3 tahun, ada yang umurnya 2 tahun, dan ada yang umurnya baru 2 bulan. Sebagai referensi bagi teman-teman yang akan menanam durian, ini musangking, ini bawor, dan duri hitam. 3 durian tersebut itu pertumbuhannya berbeda-beda. Menurut saya, duri hitam ini pertumbuhannya lebih cepat. Laju pertumbuhannya lebih cepat dari kawan-kawannya. Ini umurnya belum 3 tahun teman-teman. Tingginya sudah sampai 5 meter atau 4 meter. Sementara bawor yang di sana itu seingat saya menanamnya bulan Maret 2021.
Dan ini musangking saya tanam 2022 Juni, seingat saya. Pertumbuhannya hampir sama, berbeda dengan duri hitam ini. Pertumbuhannya laju, cepat. Nah, ini tips juga, masukan juga bagi teman-teman yang mau menanam durian. Bagusan mana antara bawor, musangking, atau duri hitam? Saya lebih menganjurkan untuk wilayah Kota Padang. Ya, saya garis bawahi, untuk wilayah Kota Padang itu didominasi oleh sejauh ini oleh durian jenis duri hitam ini. Nah, teman-teman juga harus pelihara juga hewan peliharaan. Ada guguk untuk jaga kebun kita. Ya teman-teman ya. Duri hitam salah satu favorit andalan, bahkan harganya termasuk durian yang termahal di dunia. Bisa mencapai 1 jutaan per satu buahnya. Dan ada saingannya teman-teman. Duri hitam itu saingannya durian super tembaga yang berasal dari Pulau Bangka, dari Indonesia. Nah, ini harus kita potong teman-teman, duri hitam kita. Nah, saya juga punya durian musangking yang pertumbuhannya menurut saya cukup bongsor ini teman-teman. Alhamdulillah. Kenapa? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya itu tertarik menekuni bidang perkebunan durian? Saya melihat ke depan ini durian menjadi salah satu primadona unggulan untuk bisnis dan usaha. Hanya saja kita Kota Padang ini belum bisa menghasilkan durian-durian dengan kualitas unggulan. Tapi seandainya nanti kita bisa untuk menghasilkan, melahirkan durian-durian unggulan, maka objek wisata, agrowisata akan bisa kita wujudkan di sini. Di tempat saya ini baru 4 atau 5 orang yang menekuni menanam durian-durian premium ini. Saya, Uda Topan, itu yang punya kebun Delongan. Akral, teman saya, Pak Emon, tetangga saya, dan Uda Ilham. Baru kami berlima yang menanam durian-durian premium di Lubuk Minturun, tepatnya di Sungai Lareh ini. Nah, untuk itu teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman yang melihat video-video saya ini. Kalau teman-teman punya lahan, walaupun tidak luas, sekiranya bisa ditanami dengan durian, ya katakanlah bisa ditanami dengan 5 atau 10 pohon. Tanamlah teman-teman, karena ini merupakan investasi yang menurut saya menjanjikan, sangat-sangat menjanjikan di masa depan. Teman-teman percaya proses. Yang namanya proses tentu tidaklah mudah. Ada usaha di dalamnya, ada ikhtiar juga di dalamnya. Kita harus bisa lewati itu. Kita harus bisa membuktikan kepada orang-orang yang meremehkan kita, orang-orang yang menganggap mimpi kita itu omong kosong, fiktif belaka. Itulah yang akan saya buktikan nantinya kepada kawan-kawan saya, tetangga-tetangga saya. Mereka punya lahan teman-teman. Mereka punya perkebunan. Hanya saja mereka itu belum yakin dengan nilai jual durian premium ini. Menurut saya itu wajar. Kenapa? Karena baru Malaysia dan Thailand lah yang bisa meyakinkan masyarakatnya untuk menanam durian-durian premium. Kita Indonesia memang salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, tapi hasil kebun kita belum bisa menandingi Malaysia, apalagi Thailand. Jangankan Thailand, Malaysia saja belum bisa kita tandingi. Di sini juga perlu peran pemerintah, Pemda, dan para anak-anak bangsa yang paham akan perkebunan. Bangunlah kampung kita, bangunlah negeri kita, supaya nantinya anak kita, cucu kita, generasi-generasi setelah kita
bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dari pendahulunya. Tapi sebelum itu, follow dulu dan subscribe dulu channel YouTube saya ini. Untuk Instagram silakan dicari di link YouTube ini ada, dan TikTok juga ada. Untuk Instagram itu Novriyanto96. Dan untuk TikTok ada di nama akun Anak Muda. Semoga konten-konten yang saya berikan, yang saya publikasikan ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Ya teman-teman, apa yang saya sampaikan, saya berharap respon-respon atau komen dari teman-teman semua membanjiri kolom komentar di video ini. Saya basicnya alhamdulillah seorang anggota polisi. Tapi saya juga percaya saya harus bisa menjadi mata air bagi keluarga saya, bagi kawan-kawan saya, apalagi saya menanam durian ini di Kota Padang, kampung halaman saya, di mana saya lahir, tinggal dan besar di kota ini. Saya berharap melalui video ini nantinya, dari sekian ribu orang yang menonton, ada yang tergerak, bahkan ada yang punya niat untuk membangun perkebunan durian. Seperti ini, saya bangun ini semua teman-teman, sedikit demi sedikit. Setiap gajian saya sisihkan buat beli pupuk. Saya tahan dulu beli barang-barang yang saya rasa belum saatnya. Ketika saya ingin mewujudkan suatu mimpi, saya fokus di jalan itu. Saya tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Bahkan ketika ada komentar yang kurang bagus, saya tidak akan hiraukan itu. Saya fokus pada jalan saya, pada tujuan saya. Ketika nantinya saya berhasil dengan mimpi saya tersebut, saya akan bangga dan berharap orang-orang sekitar akan mengikuti jejak saya sebagai seorang anak muda yang berkebun durian, bisa mengajak masyarakat, bisa mengajak sanak famili, bisa mengajak juga kawan-kawan yang lainnya. Melalui media sosial ini, apa yang saya sampaikan akan cepat lebih tersalurkan, akan cepat meluas nantinya. Saya posting di Padang, mungkin kawan-kawan yang ada di Sumatera bagian lainnya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, atau di pulau seberang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau di negara tetangga, di Malaysia, atau di Thailand. Orang-orang akan bisa menonton ini. Untuk itu, saya sengaja bikin video, supaya ada bukti dukung nantinya, bahwasanya keberhasilan yang saya raih nantinya itu dimulai dari nol dan atas susah payah, kerjasama dari kawan-kawan, dari doa orang tua, itu yang terpenting. Jadi saya menghimbau kepada kawan-kawan sanak famili yang ada lahan, yang punya dana, tidak perlu besar, ya tidak perlu besar. Ya mungkin teman-teman punya dana 10 juta, itu cukup. Syaratnya teman-teman harus punya lahan, bangunlah perkebunan durian. Jangan terlalu berambisi dulu di awal, karena merawat durian ini, ini yang mau saya sampaikan. Merawat durian, durian umur 1 bulan dengan durian umur 2 tahun itu berbeda. Baik itu dari pemupukan, dari cara perawatan, itu berbeda. Sama seperti halnya kita manusia. Ketika kita bayi, tentu makan kita tidaklah banyak. Keinginan kita tidaklah terlalu banyak. Ya kita cukup minum ASI, ya makan Promina, ya kita sudah tenang. Berbeda ketika kita berumur 17 tahun, kita hanya minum susu, mungkin kita masih akan lapar. Kita makan Promina, ya bisa jadi kita tidak kenyang. Tentunya kita butuh nasi, butuh protein-protein yang lainnya untuk menunjang kehidupan kita, supaya badan kita sehat, tulang kita kuat. Begitupun dengan durian. Jadi teman-teman, jangan membayangkan menanam durian itu dari awal tanam sampai akhir perawatannya sama. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya, kalau saya boleh memberikan saran, teman-teman yang tertarik menanam durian, jangan terlalu berambisi di awal. Kalau teman-teman hanya punya uang 10 juta,
Ya kurang lebih teman-teman bisa tanam durian 15 pohon sampai dia berbuah. Itu biayanya akan semakin naik. Bulan pertama, tahun kedua, sampai nantinya di 5 tahun pertama. Ketika pondasi teman-teman sudah kuat, teman-teman punya modal, teman-teman dibekali ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara berkebun, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin. Untuk itu kita terus belajar, terus bertanya. Saya selalu pakai prinsip ketika kita datang kepada seseorang, pakailah ilmu gelas kosong. Kita jangan beranggapan orang itu ilmunya di bawah kita. Bahkan kepada orang yang lebih kecil daripada kita. Ketika dia punya ilmu, kita tidak tahu, kita harus ambil itu dan kita harus akui itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat di dalamnya. Ya, yang saya ulangi lagi. Yang pertama tadi saya sampaikan kita harus perhatikan pH tanah, tingkat keasaman pada tanah. Dan yang kedua, kita harus mulai memperhatikan sekitar kita. Karena persaingan di masa depan itu akan jauh lebih sulit dari masa sekarang, teman-teman. Kalau kita tidak mempersiapkannya dari sekarang, percayalah nanti kita akan kewalahan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.